Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Hari ini kita akan membahas tentang kegunaan sejarah di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 SMA. Oke, mengenai tentang kegunaan sejarah, kita tahu bahwa yang namanya sejarah itu tidak lepas dari kehidupan dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, tapi untuk memahami kegunaan sejarah ini, kita harus tahu bahwasanya apa yang terjadinya peristiwa di masa lalu itu pasti ada kegunaannya di masa sekarang ataupun untuk masa depan. Nah, di sini menurut Sartono Kartodirejo, sejarah mempunyai kegunaan genetis dan didaktis. Dengan pengetahuan, sejarah dimaksudkan agar generasi berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyang. Nah, di samping itu, suri tauladan mereka dapat menjadi model bagi keturunannya. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya menurut Sartono itu, yang namanya kegunaan sejarah itu penting sekali untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, contohnya aja tidak apa namanya, ada yang tahu nah. Kok jadi bahasa Banjar. sorry. Contohnya itu seperti kalian putusan dengan seseorang tapi dengan kesalahan yang sama. Misalkan dengan pacar yang pertama putus gara-gara tidak dibelikan seblak putusan, ya, kekanakan sekali lah gara-gara makan seblaknya gitu. Terus setelah putusan pacaran dengan yang baru dengan alasan dengan yang sama, tidak mempunyai tidak bisa membelikan seblak akibatnya putusan. Itu apa artinya? Itu artinya sama tidak belajar dengan sejarah yang terdahulu, tidak mempelajari apa kesalahan yang kemarin. Kesalahannya apa? Ya seorang ada berduit gitu. Makanya anak pacaran itu berduit. Kalau binian. Itu. Nah, untuk para perempuan di sini, carilah pacar yang berduit. Kamu kalau ada berduit kan usah memacari laki yang ada berduit lah. Sengsara hidupmu. Oke, kita lanjut. Kenapa mesti pacaran ya Allah? Astagfirullahaladzim. Oke. Di sini di buku di halaman 32 sampai 34 di sebelah itu, kegunaan sejarah itu ada 6. Kegunaan secara umumnya. Kegunaan pertama itu ada edukatif, yaitu tentang di sini disebutkan pelajaran sejarah memberikan kebijaksanaan dan kearifan. Ucapan seperti belajar dari sejarah atau jas merah gitu. Jas merah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, di situ dengan ucapan itu dinyatakan bahwa fungsi dan kegunaan sejarah ialah memberikan pelajaran. Sama seperti yang tadi, bahwasanya apa yang terjadi di masa lalu kita harus mempelajari kekurangannya apa supaya di masa depan tidak terjadi lagi gitu, atau bisa ditanggulangi. Kalaunya masih sama dengan kejadian yang lalu-lalu, itu artinya ini kan ada belajar sejarah dan itu artinya bodoh. Ya kalau bahasa kasarnya itu goblok. Goblok. Maaf lah, kata-kataku itu agak kasar karena kalau ada dikasih buah moto ngelak otaknya itu. Nah, itu edukatif. Edukatif tadi belajar dari sejarah. Kalau sekarang, kalau kejadian-kejadian nasional kayak pada masa-masa awal Covid gitu kan, pada bulan Maret 2020, ya kalian masih SMP lah itu, SMP atau MTS. Nah, di sana kan terdapat ada kebijakan-kebijakan yang salah sih. Kita jangan dibahas ini karena video kok di take down lagi. Oke, itu adalah edukatif tadi. Itu belajar dari masa lalu untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Atau ya bisa dibilang bisa belajar di masa lalu bisa diwaspadai pada masa kini. Itu ada edukatif. Yang kedua, inspiratif. Belajar sejarah memberikan ilham atau inspirasi kepada kita. Tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa gemilang pada masa lalu dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan yang sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, maksud dari inspirasi ini adalah apa yang kejadian di masa lalu itu kita bisa terinspirasi di masa sekarang ataupun masa depan. Contohnya apa? Kayak
Indonesia pada zaman kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan Majapahit merupakan mulai dari Sriwijaya aja. Sriwijaya merupakan tempatnya tempatnya pembelajar untuk agama Hindu pada masa itu. Padahal yang namanya agama Hindu kan asalnya dari India. Kok belajar keagamaan Hindu ke Sriwijaya langsung atau ke Nusantara langsung gitu kan? Betapa canggihnya pada orang-orang pada masa itu kan. Nah, terus ada beberapa lagi tentang inspirasi itu kayak pembangunan Candi Borobudur yang bukan kononnya lagi, bahwasanya dulu itu Candi Borobudur itu dibangun di atas Danau Purba. Jadi di Danau Purba yang besar, di tengah-tengah danaunya itu dibuat candi gubernur ya, Candi Borobudur yang ada sekarang. Jadi kayak semacam kayak teratai terapung itu. Nah, betapa canggihnya otak-otak Bahari itu kayak. Makanya kalau sekarang itu bagaimana caranya kita bisa melampaui peristiwa-peristiwa yang masa lalu itu. Kalau misalkan dari kalian nih, dari kelas CPS nih, kalau Soekarno itu pernah bilang kan bahwasanya berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, dari situ kita bisa di berpandangan bahwasanya yang namanya pemikiran-pemikiran anak muda itu bisa memberikan inspirasi kepada seluruh dunia. Apapun itu ya terserah, asalkan jangan yang buruk. Masa gara-gara viral aja nang viral kada baik itu lain inspirasi itu goblok ngarannya. Oke. Inspirasi itu adalah yang inspirasi dalam kegunaan sejarah tadi yang berguna gitu. Terus selanjutnya ada instruktif. Guna instruktif sejarah berkaitan dengan fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang teknologi atau sejarah teknologi. Dalam artian bahwa studi atau hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia, di mana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya. Kalau di sini kan misalnya ada navigasi, teknologi, persenjataan dan lain-lain. Kalau dalam instruktif ini ada beberapa contoh. Yang kita ketahui itu ada yang namanya pasukan ingat ngarannya, kepolisian apa namanya, pasukan kepolisian kenapa Satpol PP. Maaf lah aku panjalan kawan apa ingat aku nah pasukan Cakrabirawan ya, kepolisian aku lupa ya. Kita skip dulu. Yang ada lagi selain itu pada masa kerajaan. Kalau masa sekarang itu ada yang namanya taktik militer yang pernah ditulis oleh Jenderal Sudirman dan masih dipakai di zaman sekarang. Yang pernah memakai itu para tentara pada masa perang Vietnam. Terus ada juga yang bilang bahwasanya orang-orang Taliban yang masa-masa sekarang ini masih menggunakan teknik gerilya tapi dimodifikasi di negaranya. Jadi ada yang sumber mengatakan, aku bukannya ini hoax atau kada, tapi aku ada membaca bahwasanya dia menggunakan teknik militer gerilya, pandangan utamanya itu dari taktik militer gerilya dari Jenderal Sudirman gitu kan. Jadi ada pengaruhnya juga kayak itu kan. Terus tentang navigasi itu kayak ada, kalau dalam setiap daerah itu ada kayak membaca bintang dalam arti untuk masa panen, untuk masa tanam ada kelihatan musimnya gitu. Terus untuk persiapan panen ada musimnya. Terus persiapan memasuki musim kemarau ada persiapannya itu. Jadi bisa dilihat dari bintang-bintang. Kalau nya di Banjarmasin masih kawal lah melihat bintang lah. Kawai pang masih.
Tapi kalau di daerah hulu sungai atau daerah pegunungan meletus itu masih ada beberapa yang melihat melihat langit aja lah, itu melihat bintang, bahwasanya oh nih kayaknya baik sekian bertanam jagung gitu. Itu adalah instruktif tadi, yang dimana kegunaan teknologi pada masa lalu itu bisa dipakai di masa sekarang atau di masa depan. Oke, selanjutnya rekreatif. Rekreatif di sini dikatakan bahwa dapat memberikan kesenangan estetis karena bentuk dan susunannya yang serasi dan indah. Dengan membaca sejarah, seseorang dapat terpesona oleh sebuah cerita yang bagus. Nah, di sini maksud dari kegunaan sejarah rekreatif itu adalah penulisan cerita sejarah itu bisa digunakan di masa depan. Contohnya adalah penulisan tentang asal-usul kerajaan negara Dipa yang legenda-legenda Putri Junjung Buih gitu. Itu ada sampai sekarang pun, bahkan filmnya tuh film pendeknya itu ada dibuat gitu. Terus kalau dari luar nang film Korea itu kan itu ada tuh nang menceritakan tentang pada abad ke 16 17. Aku kada hafal Bang itu filmnya apa. Tapi kalau dalam ceritanya itu hampir sebagian dalam ceritanya itu diambil dari sejarahnya asli. Tapi bagaimana cara untuk membumbui ataupun memperindah suatu jalan ceritanya itu supaya lebih menarik. Itu dengan adanya kisah-kisah, bukan kisah-kisah, adanya cinlok lah itu. Nah, apakah di Banjarmasin ini ada beberapa novelnya, ada banyak. Kalau di Banjar itu ada novel tentang Hikayat Tabib Prasin. Terus kalau di Jawa-Jawa tuh kada tahu Bang lah, tapi kisah Soekarno mendapatkan cewek, kok mendapatkan cewek sih? Kayak mendapatkan pacar cara memikat cewek yang banyak kan ada juga gitu. Bahkan di film-film Soekarno tuh jual. Terus kisah apa ngarannya tuh? Habibie Ainun itu salah satu juga, bagaimana mereka mendapatkan cinta sejatinya, bagaimana prosesnya. Itu maksud dari rekreatif tadi. Semoga paham lah. Oke, itu kegunaan sejarah rekreatif tadi. Terus selanjutnya memberikan kesadaran waktu. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan dan perkembangannya terus berjalan melewati waktu. Kesadaran itu dikenal juga sebagai kesadaran akan adanya gerak sejarah. Kesadaran tersebut memandang peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang bergerak dari masa silam bermuara ke masa kini dan berlanjut ke masa depan. Oke, maksudnya di sini adalah memberikan kesadaran waktu dalam kegunaan sejarah itu. Orang-orang dulu itu kalau hendak berubah pasti ada sesuatu yang dilakukan. Kada mungkin kalau kalian ini yang cuma rebahan doang, hendak bermimpi akan indah pada waktunya. Otak guling ikam terlalu miring, bawa berdiri. Itu maksudnya. Kalau zaman bahari itu kan bagaimana seumuran buan ikam tuh, umur 15-16 itu sudah berpikir kayak pacaranya Indonesia ini bisa terbebas dari kolonial. Itu zaman bahari. Ada denang kalau ini disakiti sedikit ya nangis dasar banyak nih. Itu maksudnya, itu adalah memberikan kesadaran waktu bahwasanya kalau ingin hendak kalian itu hendak berubah, bergerak, ya jangan rebahan lah itu. Apalah hendak dibicarakan, misalkan kalian hendak ada berduit, apa hendak diulah ini itu hendak main game bisa, main Mobile Legend bisa itu, buka jasa menaikkan rank gitu. Banyak ya orang pencarian.
terus buat komunitas-komunitas yang bisa menghasilkan duit gitu. Itu maksudnya. Jadi ada kegunaan sejarah tersendiri, ada kegunaannya gitu dalam untuk merubah sesuatu yang ya yang biasa-biasa aja jadi luar biasa ya. Itu maksudnya lah, semoga paham. Oke, yang terakhir ada memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme. Nah, di sini suatu bangsa adalah suatu kelompok sosial yang ditinjau dari berbagai segi memiliki banyak perbedaan. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah besar di masa lampau dan adanya kesamaan berkeinginan untuk membuat sejarah besar bersama di masa yang akan datang. Maksud dari memperkokoh suatu rasa kebangsaan kita ini dalam kegunaan sejarah itu adalah kita itu memiliki yang namanya satu senasib satu senasib lah dari Aceh sampai Papua itu dalam hal penjajahan. Meskipun ada beberapa wilayah yang tidak pernah dijajah, tapi dalam prinsipnya itu masih dalam dikekang penjajahan. Nah, karena nasibnya sama kan, otomatis kok bisa jadi di Aceh kejadiannya kayak ini juga, di Banjar kayak ini juga, di Makassar kayak ini juga, sama-sama di buan Belanda menjadi pemimpin buan rakyat biasa kenapa jadi kayak itu lah, kok bisa jadi kayak itu. Jadi kan jadi bahal itu kayak pandiran biasa, lawas kelawasan, jadi rasa anak juga itu. Lalu muncullah yang namanya rasa nasionalisme dan puncaknya di Sumpah Pemuda. Itu maksudnya. Jadi dalam memperkokoh rasa kebangsaan itu adanya rasa senasib itu sama di berbagai negara, di berbagai wilayah pada masa penjajahan itu. Terus lambat laun karena asam minyak juga dijajah, berunding antar pemuda. Lalu jadi puncaknya itu puncak di awalnya itu adalah di Sumpah Pemuda 1 dan 2, dan akhirnya sampai ke masa kemerdekaan. Oke, itu maksudnya. Nah, itu 6 dari kegunaan sejarah. Nah, menurut kalian apakah ada lagi kegunaan sejarah menurut versi kalian masing-masing? Silakan komentar di kolom komentar di bawah di video ini dengan menuliskan nama dan kelas supaya aku bisa merekap nilainya lah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.